Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan bertemu kembali dengan channel Calon Dosen, channel yang akan membahas tentang edukasi, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan motivasi. Dan pada pagi hari ini kita masih membahas tentang pajak ya, pajak, tentang tujuan pajak, penghasilan pajak, dan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak. Sebelumnya di video-video yang sudah saya buat, saya menyinggung tentang kewajiban pajak ya. Apalagi ya kan sebagai karyawan kita juga harus menaati peraturan pemerintah untuk membayar pajak, apalagi kalau kita sudah termasuk PKP, yaitu penghasilan kena pajak. Nah, ngomongin tentang pajak, apa sih itu pajak ya? Jadi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Jadi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara. Apa itu kontribusi? Kontribusi itu semacam iuran wajib atau semacam sumbangan wajib. Kenapa dinamakan iuran wajib? Yaitu suatu kewajiban yang harus kita bayar ya. Kalau misalkan kita tidak membayarnya, berarti kita akan siap untuk berhubungan dengan hukum ya. Nah, pajak ini dikatakan kewajiban. Kenapa? Karena pajak ini untuk membangun bangsa dan negara ya, untuk digunakan untuk mensejahterakan kita juga, untuk mensejahterakan rakyat ya. Jadi pajak yang kita gunakan untuk memajukan negara sebagai fasilitas negara dan lain sebagainya. Pajak ini ternyata bukan hanya sebagai kewajiban saja, melainkan hak kita sebagai warga negara Indonesia. Apa maksudnya hak dan kewajiban kita? Kewajiban artinya sesuatu yang harus kita penuhi ya, yang harus kita bayar, yang harus kita kerjakan. Sedangkan hak yang harus kita terima. Jadi ada kewajiban, ada hak. Apa hak kita yang berhubungan dengan pajak? Itu haknya untuk mendapatkan kebebasan, untuk mendapatkan hak asasi manusia, seperti itu umumnya. Nah, kalau berhubungan dengan pajak itu hak kita untuk menikmati fasilitas negara seperti jalan raya, jembatan, fasilitas umum misalnya seperti kereta api dan lain sebagainya, atau sarana pemerintahan ya, seperti puskesmas atau rumah sakit atau sarana pendidikan ya kan, sekolah. Nah, itu juga hak kita sebagai warga negara yang berhubungan dengan pajak ya. Jadi pajak ini tidak dikatakan mendapatkan imbalan ya, karena pajak ini bersifatnya mengikat gitu ya. Jadi memang pajak ini digunakan untuk kita dan oleh kita. Nah, ngomongin pajak, ternyata kita akan bahas mengenai jenis-jenis pajak itu sendiri. Kita tentunya juga sudah tahu kan yang namanya pajak itu. Ternyata pajak itu banyak juga jenisnya. Seperti apa? Yang pertama, kita akan membahas tentang PPh ya. PPh itu artinya pajak penghasilan. Jadi setiap warga negara yang sudah bekerja itu akan dikenakan pajak penghasilan, apalagi sebagai karyawan yang sudah PKP, yaitu pajak kena penghasilan ya. Selain pajak penghasilan juga ada sebagai pajak perusahaannya, itu lembaga ya. Jadi kalau kita memiliki usaha itu juga dikenakan pajak penghasilan ya, sesuai dengan hukum yang berlaku atau undang-undang yang berlaku. Yang kedua yaitu pajak atau PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Artinya pemanfaatan barang atau kepemilikan barang atau jasa. Misalkan kalau kita berbelanja atau kita menikmati tempat, atau misalkan kita makan di restoran-restoran yang ternilai, misalkan restoran yang ternama seperti kita makan di Hoka-Hoka Bento, Solaria atau Hanamasa, itu pajak makanannya kita tanggung sendiri. Seperti itu namanya kan PPN, itu pajak pertambahan nilai. Selain itu apalagi, yaitu pajak kendaraan bermotor ya. Jadi seperti pajak atau motor yang kita gunakan itu juga terkena pajak ya, disebutnya pajak pertambahan nilai. Nah, seperti itu. Terus juga selain itu ada juga misalnya kita memiliki barang ya kan, itu juga termasuknya ke PPN. Misalnya kita memiliki emas dan lain sebagainya, itu
kita dikenakan pajak, ini kan PPN ya, emas atau emasnya sudah mencapai nisab ya, misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga juga ada namanya PPNBW, yaitu pajak penjualan atau pajak kepemilikan barang mewah ya. PPNBW ini adalah pajak pertambahan nilai barang mewah. Misalkan kalau kita memiliki barang mewah, misalkan seperti transportasi sport ya, atau mobil sport atau mobil-mobil yang harganya miliaran dan lain sebagainya, itu kita kena pajak ya. Selain pajak kepemilikan, kita juga terkena pajak pembelian. Artinya kalau kita membeli suatu barang mewah itu sudah dipastikan terkena pajak ya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu juga ada namanya pajak bea cukai. Artinya kalau kita membuat dokumen dan lain sebagainya, surat menyurat, surat kuasa, itu dikenakan pajak bea cukai. Kenapa? Karena kita akan membeli materai untuk sebagai penguat bila nanti ada masalah di kemudian hari, nanti akan bisa diajukan ke pengadilan. Nah, itu bea cukai. Itu artinya bea materai maksudnya. Jadi artinya materai yang kita beli itu juga mengandung pajak, kita sendiri yang membayarnya. Nah, yang kelima ada namanya pajak bumi dan bangunan. Artinya bumi atau tanah yang kita miliki itu juga dikenakan pajak. Selain tanah, apalagi yaitu bangunan, yaitu tempat tinggal yang kita tempati juga terkena pajak ya. Seperti itu. Misalkan kalau pajak bumi bangunan, selain rumah apalagi ada tanah, ada sawah, ada perkebunan ya kan, atau ada tambang dan lain sebagainya, itu juga dikenakan pajak. Seperti itu. Seperti deposito atau kan investasi, itu juga dikenakan pajak. Jadi segala sesuatunya kita dikenakan pajak, karena pajak dari kita dan untuk kita. Jadi buat masyarakat yang belum membayar pajak, tolong untuk segera kita kesadarannya untuk membayar pajak, karena pajak ini sangat bergantung atau berguna sekali buat kemajuan negara, karena pajak menentukan kemajuan bangsa dan negara. Kenapa? Karena pajak juga digunakan untuk membangun atau memperbaiki fasilitas negara ya kan, untuk menggaji pegawai negeri ya kan, ASN, juga untuk perbaikan atau pembuatan sarana transportasi atau perbaikan jalan dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu.